Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom saudara. Amin, puji Bapak Yahweh. Langsung aja kita akan memulai pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Matius. Ya. Dari kitab Matius ayatnya yang Matius 18, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Ya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama ya, sesuai dengan apa yang boleh tertulis di depan, di depan ya. 3, 2, 1. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, "Ya Tuhan, seberapa seringkah saudaraku akan berdosa terhadap aku, dan aku harus mengampuninya sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Karena itulah kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang ingin mengadakan perhitungan perkara bersama para hambanya. Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang 10.000 talenta. Dan karena dia tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan agar dia dan istrinya dan anak-anak serta segala sesuatu sebanyak yang ia miliki juga dijual untuk dibayarkan. Kemudian dengan bersyukur hamba itu menyembah kepadanya seraya berkata, 'Ya Tuhan, bersabarlah terhadap aku. Aku pun akan membayar semuanya kepadamu.' Maka karena digerakkan oleh belas kasihan, tuan hamba itu membebaskan dia dan mengampunkan utang itu kepadanya. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan seraya menangkap, dia mencekiknya sambil berkata, 'Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam.' Lalu sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dengan berkata, 'Bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu.' Namun dia tidak mau. Sebaliknya, dia pergi menjebloskannya ke dalam penjara sampai dia dapat membayar kembali apa yang dipinjamnya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih. Lalu sambil datang, mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang telah terjadi. Kemudian dengan memanggilnya, tuannya berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, aku telah mengampunkan kepadamu seluruh utang itu karena engkau mendesak aku. Bukankah engkau juga seharusnya memberi sesamamu hamba kemurahan, sebagaimana aku juga telah memberi engkau kemurahan?' Dan dengan marah, tuannya itu menyerahkan dia kepada para al-ujub sampai dia dapat membayar kembali semua apa yang dipinjamkan kepadanya. Demikian jugalah Bapa surgawiku akan melakukannya kepadamu, jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka." Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk saudara. Ayat ini atau firman Tuhan ini dulu pernah saya sampaikan ya, tapi kita pada saat ini kita akan mengambilnya dari sudut pandang yang lain ya. Dari sudut pandang lain yang mungkin 20% lah mirip seperti yang lalu, tetapi kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lain ya. Oke, sebelumnya tadi kan ada mesianik ya. Mesianik mungkin agak bingung ya. Jadi mesianik itu adalah sebutan bagi orang Israel yang sudah percaya kepada Yeshua Mesias ya. Jadi kalau dikatakan
tadi mesianik, ya mungkin kurang lebih artinya seperti itu ya. Karena kita percaya kepada Yeshua HaMasiah ya, berbeda dengan mungkin sebagian atau banyak dari bangsa Israel yang belum percaya pada Adonai Yeshua HaMasiah ya. Puji Bapak Yahweh, saudara, sebelum kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan ini ya, yang saya beri judul yaitu mengampuni ya. Sebelum kita masuk sana, ada kemarin ya, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya, Ibu Ipcet pernah nanya sama saya, kenapa ada muncul Yehova ya. Yehova akhirnya ada ada gelar yaitu Yehova Jireh, Yehova Rafa, banyak ya. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan tersebut, sebenarnya udah saya jawab ya Tante ya. Cuman saya share sedikit sama Bapak Ibu semua. Jadi begini, kita mengenal huruf kita yaitu A, B, C, D, E sampai Z. Kalau dalam bahasa Inggris A, B, C, D sampai terakhir ya, Z juga. Nah, kenapa bisa begitu? Ya memang abjadnya begitu ya. Gak tahu kalau dalam bahasa yang lain saya kurang ngerti. Tapi dalam bahasa Indonesia A, B, C, D. Kalau dalam bahasa Inggris A, B, C, D. Padahal hurufnya sama. Hurufnya sama, yaitu ya A, kalau huruf besar A ya seperti ini, huruf besar B ya seperti ini. Tapi kenapa bisa begitu ya? Ya memang karena perbedaan bahasa ya. Tetapi Yehova dengan Yahweh pun tulisannya sama. Maksudnya begini, A, B, C, D, A, B, C, D tulisannya ya sama. Tulisannya begitu-begitu aja. Ya, begitu juga dengan Yahweh, itu tulisannya Yod, He, Waw, He. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris Yud, He, Vav, He. Ya, kalau kita Waw, kalau bahasa Inggris Vav, V. Kalau kita W, bahasa Inggris Vav. Oleh karena itu, nih ya, ini tulisannya saudara nih. Yod, He, yang berdiri tegak ini Waw, ini He. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Waw. Kalau orang Barat menyebutnya ini Vav. Oleh karena itu muncullah Yehova. Ya, tetapi kita menyebut ini Waw. Muncullah Yahweh. Ya, tetapi yang benar yang mana? Yehova atau Yahweh? Ya. Nah, kita menyebutnya apa? Haleluya atau haleluyeh? Haleluya. Berarti yang benar ya Yahweh. Ya. Sampai sini bisa ngerti saudara? Ya, oleh karena itu orang menyebut itu biasanya pancingan dari orang yang tidak percaya Bapa Yahweh yang ingin menyamakan kita dengan saksi Yehova. Ya, sedangkan saksi Yehova masih memanggil Tuhan yang lain yang disembah oleh umat seberang. Kita berbeda, ya. Oleh karena itu, ya kita nggak usah tulis Yehova Jireh lah, tulis saja Yahweh Jireh. Ya, karena kita menyebutnya haleluya, bukan haleluyeh. Ya, jadi itu karena perbedaan A, B, C, D. Jadi A, B, C, D yang tulisannya apa tadi? Yang tulisannya wow jadi vav. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kenapa bisa muncul Yehova ya? Puji Bapak Yahweh. Sampai sini ngerti saudara ya? Oke. Kita akan kembali ke firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul yaitu mengampuni. Ya, mengampuni kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
Mengampuni itu sama artinya dengan pemutihan atau juga melupakan. Ya, itu salah satu arti dari mengampuni, yaitu melupakan, pemutihan, ya. Bisa berarti pemutihan, bisa berarti melupakan, ya. Jadi nanti di sini kita akan melihat sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya pemutihan apa yang sedang dilakukan oleh Bapa Yahweh, dan juga nanti kita akan melihat bagaimanakah dengan kata orang, kita hidup karena anugerah, kita hidup karena kasih karunia. Nanti kita akan melihat dalam kitab pembacaan tadi, ya, dalam kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35 ini, ya. Ya, kalau misalkan saya lihat, ya, di Facebook, ya, para penyembah Yahweh di media sosial itu banyak yang orang bilang jadi mabuk agama. Kenapa jadi mabuk agama? Karena kebablasan dalam memahami kebenaran firman Tuhan, akhirnya sampai menyalahkan orang lain, ya, seperti siapa? Orang Farisi, ya, orang Farisi. Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begitu, kamu salah, ya. Nanti kita akan melihat apa yang diperkatakan juga oleh si Petrus, ya, mengenai ungkapannya, ya. Banyak sekali penyembah yang katanya menyembah kepada Bapa Yahweh yang juga menganggap kita yang boleh beribadah di hari Minggu ini katanya tidak masuk surga, katanya salah karena kita beribadah di hari matahari, ya, Sunday hari Minggu, harinya matahari, ya, nggak apa-apa lah. Itu kalau misalkan anggap aja seperti, ya, bunyi yang gemerincing dalam telinga kita, tapi nggak usah ditanggepin karena nggak ada gunanya menanggapi seperti itu. Kenapa, saudara? Jadi begini, kemarin kan adalah acara Simchat Torah, ya, Simchat Torah atau juga Sukacita Torah. Karena karena setelah merayakan Hari Raya Tabernakel, ya, telah merayakan Hari Raya Tabernakel, dan ditutup kemarin yaitu Hari Raya Simchat Torah atau Sukacita Torah. Saking bersukacitanya akhirnya menyalahkan karena Sunday, karena bukan beribadah di hari Sabat, ya. Ya, yang Bapak Yahweh perintahkan apa? Yaitu kamu bekerja selama 6 hari, dan pada hari ke-7 itu adalah milik Yahweh. Kuduskanlah untuk Yahweh. Lihat, kita sudah belajar sama-sama. Kuduskanlah yang berasal dari kata kudus, yaitu berasal dari kata kados. Kados artinya pisahkan atau khususkan, ya. Jadi perintah Tuhan tidak hanya ibadahlah pada hari Sabat, tapi Tuhan bilang kuduskan hari Sabat, pisahkan untukku pada hari Sabat, khususkan untuk Bapa Yahweh pada hari Sabat. Tetapi sebelumnya Tuhan katakan 6 hari lamanya engkau bekerja, ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yang beribadah pada hari Sabtu pagi, mungkin engkau 2 jam, 3 jam ibadah, setelah itu bekerja sampai sore. Setelah itu sorenya yang muda-mudi malam Minggu. Bener gak? Kuduskan, khususkan, pisahkan untuk Bapa Yahweh. Bener apa enggak? Ya, ya. Jadinya
ya kita nggak usah menghakimi lah. Maksudnya kamu yang ibadah hari Jumat itu, hari Minggu itu salah karena beribadah di hari Sunday ya. Tapi koreksi dulu seperti yang kita akan pelajari mengenai Petrus ini ya. Yang Tuhan perintahkan sebelum ada perintah kuduskan hari Sabat 6 hari lamanya engkau bekerja. Berarti di hari Sabat, di hari yang khusus untuk Tuhan tidak boleh bekerja ya. Tapi kalau misalkan perintah Tuhan hanya beribadah pada hari Sabat, itu benar. Tetapi Tuhan perintahkan kuduskan ya. Jadi ya kita nggak usah tanggepin lah hal seperti itu karena hanya membuang energi ya. Membuang energi nggak ada gunanya buat kita. Yang penting kita arahkan dulu perhatian kita sama Bapak Yahweh. Apabila memang kita benar-benar bisa ibadah di hari Sabat atau di hari Sabtu, ya benar-benarlah kuduskan. Ya, jangan cuman hanya memisahkan sedikit waktu untuk Tuhan. Ya, tetapi benar-benar kuduskan untuk Tuhan ya. Jadi dimanapun kita boleh berada, yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini ya, apabila kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, arahkanlah itu kepada Tuhan saja, jangan menyalahkan orang lain ya. Puji Bapa Yahweh. Mengenai mengampuni, next selanjutnya. Jadi pengampunan ini sebenarnya adalah dasar dari kenapa Adonai Yeshua Masiah ini turun ke muka bumi ya. Tuhan Yeshua datang ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepada Dia ya. Jadi sebenarnya pengampunan atau mengampuni ini adalah poin penting, poin utama dari kita mengikut Bapa Yahweh ya. Pengampunan adalah dasar keselamatan yang mau diberikan oleh Yeshua HaMashiach ya. Mungkin manusia kesabarannya ada batasnya ya. Oh, lihat aja sekali, oke, salah, saya catat. 2 kali, oke, siap. Cari kedua, ingat nanti yang ketiga. Lihat aja kamu, ya. Itulah kesabaran manusia ada batasnya. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimanakah seorang Petrus dia pengen mengungkapkan bahwa aku ini sebenarnya bisa lebih dari yang lain ya. Ajaran Yeshua dalam doa Bapa kami adalah ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi perintah Bapa Yahweh, tujuan utama dari Bapa Yahweh, ampuni, ampuni, ampuni ya. Ini mungkin orang yang kita manusia mungkin berkata ngomong sih gampang mengampuni ya. Kesabaran manusia ada batasnya. Tetapi kita lihat nanti ya, karena kasih juga sebenarnya dia menutupi banyak dosa, pelanggaran. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Dengan memelihara kasih yang menyala-nyala di antara kamu sendiri, bahkan di hadapan semua orang, karena kasih menutupi banyak dosa. Ya, kasih itu mengampuni, kasih itu panjang sabar. Ya, oleh karena itu kasih, mengampuni, Itulah tujuan dari Bapa Yahweh yang diberikan kepada kita, dan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus ikut akan ajarannya. Ya, next selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah si Petrus ini yang dia mau belajar untuk mengampuni. Ya,
dengan ia bertanya kepada Adonai Yeshua Mashiach dalam ayat yang ke-21. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, "Ya Tuhan, seberapa seringkah saudaraku akan berdosa terhadap aku dan aku harus mengampuninya sampai 7 kali?" Hebat ya kalau melihat pertanyaan ini. Tuhan, sampai berapa kali seberapa sering saudaraku berdosa terhadap aku? Artinya apa? Kamu dosa. Kamu dosa. Kamu dosa. Ya. Penghakiman. Sampai seberapa sering saudaraku berbuat dosa terhadap aku. Ya. Sedangkan dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, bukan pelanggaran terhadap aku. Ya, tetapi Petrus dia bertanya sama Tuhan, seberapa sering saudaraku akan berdosa terhadap aku? Terhadap aku ya, bukan terhadap Tuhan, terhadap aku. Dan aku harus mengampuninya. Ya, mungkin dalam pikiran dia 3 kali cukuplah. Ya, kan manusia kan biasanya ngasih batasan ya. Mungkin kita juga kasih batasan nih. Lihat aja sampai 3 kali, panjang urusannya. Ya, manusia memberi batasan. Tetapi di sini Petrus coba naikkan dari standar 3. Dia naikkan ke standar 7. Berapa Tuhan? Sampai 7 kali? 7 kali pun. Ya, sekarang kita cobalah introspeksi kita sendiri. Kita mengampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa apa enggak? Ini Petrus sampai ngomong sampai 7 kali kah Tuhan? Ya, kita akan bandingkan bagaimana perasaan dari si Petrus ketika dia ditanyakan oleh Yeshua HaMashiach, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai berapa kali saudara? Yeshua menanya hal itu? 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali aja Petrus udah ngapain sih? Jawabannya sudah mulai sudah mulai agak meningkat. Ini ngapain sih Yeshua kok nanya-nanya terus? Ya. Tetapi di sini dia mencoba menaikkan 7 kali kah aku harus mengampuni saudaraku? Sampai seberapa seringkah saudaraku bisa berdosa sama aku dan aku harus mengampuninya? Sampai 7 kali kah? Ya, next kita akan lihat dalam ayat yang dalam selanjutnya. Petrus bilang 7. Tetapi Yeshua bilang 70 kali 7. 70 kali 7 adalah 490. 3 aja udah berat. 7 sekarang 490. Ya. Yeshua bilang 70 kali 7. Ya. 70 kali 7, mungkin 7 itu kan arti dari kesempurnaan, ya. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7. 7 adalah hari dalam 1 minggu. Setiap hari harus mengampuni, dan mengampuni, ya. Jalan pikir Tuhan memang tidak bisa diselami oleh manusia. 3 enggak, 7 enggak, tapi 490. Nah, 490 ini mengandung makna nanti kita akan lihat di belakang. Yang sebenarnya dulu kita juga pernah belajar menghitung-hitung saudara ya. Tetapi di sini Tuhan katakan 70 kali 7. Next, selanjutnya. Mengapa harus mengampuni? Yang pertama adalah supaya doa kita tidak terhalang oleh dosa. Dan supaya apa?
dosa kita juga diampuni, ya. Oleh karena itu pengampunan ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu Tuhan ajarkan, ampunilah kesalahan kami. Ya, kita lihat dalam kitab Markus 11 ayat 25 dan 26. Markus 11 ayat 25-26. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di surga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Ya, jelas tadi, ketika kamu mau berdiri untuk berdoa, ampunkanlah dosa, kesalahan dari saudara-saudaramu. Kenapa? Supaya itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi ganjalan hati dalam hidup kita. Itu alasan pertama mengapa kita harus bisa mengampuni. Lalu yang kedua, supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23-24. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkan dulu persembahanmu di sana, di depan mezbah itu, dan pergilah, dan biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, baru kemudian datanglah persembahkanlah persembahanmu itu. Ya, supaya apa? Persembahan kita diterima oleh Bapa Yahweh. Ya, yang pertama tadi apa? Supaya doa kita didengar. Kan dalam doa kita biasanya sebelum kita berdoa, kita kan naikkan puji-pujian, penyembahan, persembahan dulu di hadapan Bapa Yahweh. Ya, tetapi apabila kita tidak mengampuni, maka Tuhan tidak menerima persembahan kita. Tuhan juga tidak mendengar doa kita, dan terlebih dosa kita tidak diampuni. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Karena di dalam pengampunan itu ada keindahan, ada kesatuan, ya. Kalau tidak ada ganjalan dalam hati, kita bisa ibaratnya kalau orang lagi senang kan sambil pegangan tangan, sambil loncat, sambil bersuka gitu kan, ada kesatuan, ya. Di dalam pengampunan ada kesatuan, ada sukacita, ada bahagia, ada satu tujuan. Dan terakhir, mengapa kita harus mengampuni? Supaya masuk surganya Bapa Yahweh. Amin. Saudara mau masuk surganya Bapa Yahweh? Haleluya. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangannya mau masuk ke dalam surganya Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Ingat, benci itu dosa. Tuhan Yesus tak suka, kan? Lagu dari sekolah minggu, ya. Ingat, benci itu termasuk di dalam dosa, dan tidak ada dosa yang bisa masuk ke dalam kerajaan Bapa Yahweh, ke dalam kerajaan surga, ya. Jadi itulah mengapa Yeshua turun ke muka bumi, supaya dosa kita dihapus, supaya setelah dihapus kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surganya dari Bapa Yahweh, ya. Next, selanjutnya kita akan melihat perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yeshua HaMasiah yang disampaikan kepada Simon Petrus dan juga kepada kita semua di tempat ini, ya. Dosa ini digambarkan dengan hutang yang harus dibayar, ya. Kalau zaman dulu kan, kalau ada utang tuh ada surat hutang, ya. Zaman sekarang juga ada. Ya, kalau ada utang, apalagi perjanjian, ya, ada perjanjian. Jadi ini dosa ini digambarkan dengan hutang yang harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kita akan menjadi hamba dosa.
Saudara ingat, saudara ngerti maksudnya hamba dosa? Misalkan si A mempunyai utang di bank, misalkan. Selama dia masih belum melunasi hutangnya, misalkan sebesar si A ini memiliki hutang misalkan sebanyak 1.000, dan tiap bulan dia harus mencicil misalkan berapa? 100. Maka selama dia dalam 1 bulan dia harus mencapai penghasilan 100 supaya bisa mencicil cicilan tersebut ke bank. Itulah hamba hutang. Begitu juga dengan dosa. Ya, menjadi diperhamba dengan dosa, ya. Jadi mengapa di sini kita akan melihat dalam kitab Roma 6 ayat 17. Apabila kita tidak diselamatkan, apabila kita tidak diampuni, maka kita akan menjadi hamba dosa. Begitu juga dengan orang yang memiliki hutang, apabila dia selama itu tidak melunasi hutangnya, dia akan menjadi hamba hutang. Roma 6 ayat 17. Namun syukur kepada Elohim, karena kamu sebelumnya adalah hamba dosa. Lihat, sebelumnya kamu adalah hamba dosa, dan kamu telah menaati dan selanjutnya. Ya? Ingat, sebelum ada penyelamatan dari Adonai Yesus Masiah, kita semua adalah hamba dosa yang harus membayar hutangnya, bayar dan bayar. Ya. Next, selanjutnya di sini digambarkan bahwa besar dosa manusia terhadap Tuhan ini sebesar berapa? Saya akan bacakan ayat 24. Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawa kepada raja seorang penghutang 10.000 talenta. Waktu itu kita pernah belajar hitung-hitung. Jadi si hamba ini, hamba hutang, hamba dosa ini, dia memiliki dosa sebanyak 10.000 talenta. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang kamus, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Ya, bisa kebayang ya. Jadi misalkan nih, 1 talenta itu 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar adalah sebanyak hamba dibayar sehari. Ya, sekarang kita hitung. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta berapa dinar? 60 juta. Ya. Jadi si hamba ini dia memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta atau setara dengan berapa? 60 juta dinar. Sedangkan 1 upah buruh pada saat itu dibayar 1 dinar 1 hari. Apabila dia punya hutang 60 juta dinar, berapa hari dia harus melunasi? 1 tahun ada berapa hari? 365. Coba kita hitung deh. 60 juta bagi 365 hari. 164.000 hari. Bisa nggak manusia hidup sebanyak itu? Luar biasa. 365 hari 1 tahun. Berarti 60 juta bagi 365, berarti dia harus, si hamba ini harus hidup sebanyak 164.000 sekian tahun. Sedangkan
Apa yang kita pelajari, yang kita tahu dalam firman Tuhan bahwa umur manusia yang paling tua siapa? Metusalah. Metusalah 969 tahun, nggak nyampe 1000 tahun. Ya, tapi di sini si hamba ini yang punya utang 10.000 talenta, supaya dia bisa bayar hutang, dia harus hidup sebanyak 164.000 tahun. Ya, sampai keturunan keberapa itu baru harus bisa dibayar, ya, ya, tidak mungkin, ya. Jadi di sini adalah bisa bayangin kan 60 juta dinar itu sebanyak apa duitnya, ya. Misalkan, ya mungkin satu gudang ya kita juga nggak tahu, satu kontainer kita juga nggak tahu itu uangnya sebanyak apa. Tetapi di sini kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus kan, kerajaan sorga itu diumpamakan seperti seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan terhadap para hambanya, bahwa sebenarnya dosa kamu itu gak mampu untuk kamu bayar, sampai kamu mati hidup juga gak bakal bisa kebayar, ya. Itu adalah anugerah. Itu adalah pemutihan. Itu adalah melupakan, ya. Di sini si raja, ya udahlah utang kamu saya putihkan, udahlah utang kamu saya lupakan. Itulah kasih Yeshua HaMashiach. Sudahlah hutang kamu, dosa kamu saya putihkan, asal ada asalnya, ada syaratnya, ya. Tadi kan kita udah hitung ya berapa lama manusia harus bekerja. Next, selanjutnya sekarang kita bandingin dengan ketika, ya, sebelum dia dihapuskan hutangnya oleh raja, dia apa? Dengan tersungkur. Dalam ayat 26, kemudian dengan tersungkur hamba itu, ya, hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta tadi, menyembah kepadanya seraya berkata, "Ya Tuan, bersabarlah terhadap aku pun akan membayar semuanya kepadamu." Ya, dengan dia sujud, tersungkur, menyembah kepada raja, maka hutangnya pun diampuni. Kenapa? Karena dia hidup, istrinya hidup, anak-anaknya hidup, semuanya hidup, semua tidak bisa membayar hutang, ya. Tetapi karena anugerah, karena pemutihan, karena dilupakan oleh sang raja, semua diputihkan, semua diampuni, ya. Sekarang kita lihat dosa manusia dengan manusia, ya. Ketika dosa si penghutang 10.000 talenta ini diampuni, dia jalan keluar ketemu dengan sama-sama penghutang. Sesama penghutang dilarang saling mendahului. Akhirnya apa? Karena dia merasa, aku sudah diampuni, aku sudah jadi manusia bebas. Itulah kebanyakan orang yang menamakan diri sebagai orang Kristen. Aku sudah diampuni, aku sudah bebas, aku sudah melakukan Torah, aku sudah mengadakan simkat Torah, aku sudah mengadakan sukacita Torah, kamu salah. Itulah yang terjadi sekarang. Ketika dia berhadapan dengan raja, oh suci, tulus. Ketika berhadapan dengan manusia, kamu salah, kamu dosa. Padahal dosanya, hutangnya hanya seberapa? 100 dinar. 100 dinar, 1 dinar adalah upah selama 1 hari. Berarti 100 dinar masih bisa lah. 100 dinar berarti dia harus bekerja sebanyak 100 hari, masih cukup. Masih berapa?
3 bulan, 4 bulan lunas. Dosa manusia dengan manusia kecil hanya 100 hari lunas. Kalau dosa kita terhadap Tuhan tadi digambarkan nggak mungkin lunas, ya. Oleh karena itu, next selanjutnya di sini Yeshua ingin menunjukkan apa? Yeshua ingin menunjukkan kepada Petrus supaya apa? Jangan meninggikan diri, jangan membatasi diri hanya dengan 7 sampai berapa kali saudaraku bisa berdosa sama aku? Hanya sampai 7? Ya, ya. Dalam ayatnya yang ke-28, saya akan kembali sedikit. Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, "Bayarlah padaku apa yang engkau pinjam." Dia langsung ingat, kamu dosa, kamu salah, kamu punya utang, bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam. Dia lupa bahwa dosanya, hutangnya telah diampuni. Lalu sambil tersungkur di kakinya, sesama hamba itu memohon kepadanya dan berkata, ingat, perlakuannya sama. Orang yang memiliki hutang 10.000 talenta, dia sama-sama tersungkur, menyembah, memohon kepada raja. Yang memiliki hutang 100 dinar juga sama-sama tersungkur. Tetapi dia salah, tersungkurnya salah orang. Ya, kenapa saya bilang salah orang? Karena dia tersungkur sama manusia. Dia tersungkur bukan sama Tuhan. Ya, ampuni aku. Ya, sama. Oleh karena itu, ketika kita menyembahlah dengan kepada Tuhan yang benar, ya, bukan kita menyembah kepada ilah-ilah lain, bukan kita menyembah kepada kekayaan kita, bukan kita sujud, bukan kita tahluk kepada kekayaan kita, tetapi sujudlah menyembah kepada Raja di atas segala raja, yaitu Yeshua Mesias. Ya, selanjutnya, namun dia tidak mau, ya, orang yang telah diampuni hutangnya tadi, dia tidak mau, sebaliknya dia pergi menyebloskannya ke dalam penjara. Ya, lihat, kasih manusia, kesabaran manusia ada batasnya. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Petrus kepada Yeshua Mesias. Oh, sampai 7 kali aja kamu mau mengampuni saudaramu? Ya, tapi Tuhan katakan 70 kali 7, ya. Dan setelah melihat apa yang terjadi, para sesama hamba itu menjadi sangat sedih. Nah, ini baru benar. Lalu sambil datang, mereka melaporkan kepada tuannya segala hal yang terjadi. Ya, dia melaporkan kepada raja. Lihat, setelah dia lapor kepada raja, baru di situ ada penyelesaian. Ya, ketika kita memiliki dosa, mungkin terhadap saudara kita, mungkin saudara kita tidak mau mengampuni kita, datang kepada raja, datang kepada Yeshua Mesias. Ya, jangan datang kepada manusia. Karena datang kepada manusia tidak ada penyelesaian, tetapi datanglah kepada Yeshua Mesias. Ya, Yeshua ingin menunjukkan bahwa dosa kita dengan Tuhan ini lebih mahal daripada dengan manusia. Ya, maksudnya apa? Tadi kan sudah dijelaskan, ya, bahwa dengan kehidupan kita tidak sanggup membayar. Beberapa kali kita hidup pun tidak sanggup membayar. Ya, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak,
ya, tetapi dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya. Lihat, hidup kita sebenarnya sia-sia, tetapi kita sudah ditebus. Yang sia-sia ini yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak enggak, emas perak, perak enggak, emas enggak, dinar enggak, bekerja sampai beribu-ribu tahun enggak, tetapi apa? Melainkan dengan apa? Darah Hamasiah yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Ya, kembali ke slide. Inilah, ya, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, ya. Pengampunan Yeshua ini sebanyak dalam tanda kutip 70 kali 7 atau 490 ini tidak hanya sebagai lip service atau juga hanya sekedar omongan tidak hanya sebagai perintah supaya si Petrus ini tidak berhenti lagi nanya seperti itu, tetapi apa? Ditujukannya sampai menjelang kematiannya, ya. Lukas 23 ayat 34. Ketika Yeshua sedang menghadapi kematian dan Yeshua berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa." Yeshua berkata itu ketika dia sedang berada di depan orang-orang yang sedang mencelakainya, ya, sedang berada di depan orang yang mencelakainya. Tapi orang kan kadang berpikir, aduh, kalau mengampuni, kalau lihat muka orangnya, aduh, ingat lagi, ya. Ibaratnya di sini udah kalau melihat muka orang, aduh, tanduknya keluar. Kenapa? Tapi di sini Yeshua kasih contoh yang 490 itu seperti apa. Walaupun dia sudah dicerca, dia sudah dipukulin, diapain, tetap dia kasih lihat di depan mereka yang melakukan hal tersebut. Ampuni mereka ya Bapa. Ya, itulah yang Tuhan ajarkan sampai akhir hidupnya. Ya, sampai akhir hidupnya Tuhan Yeshua tetap mengampuni, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, ya. Selagi aku masih kuat. Yeshua masih kuat. Ketika dia dicederai, dia tetap masih kuat untuk mengampuni, ya. Lalu apabila kita berpikir kembali, apa sih sebenarnya manfaat dari membenci? Apakah manfaat dari marah? Apakah manfaat dari menendam? Gak ada, ya. Di akhir-akhir seperti ini, pikirkanlah hal yang untung-untung aja, yang positif-positif aja, bukan yang menguras energi kita. Ketika kita membenci orang, akhirnya apa? Pikiran kita jalan. Aku benci dia, aku gak bisa mengampuni dia. Ketika saat itu juga pikiran jalan, akhirnya gak bisa tidur, kurang istirahat, stroke, ya, itulah manfaat dari membenci. Ya, kalau mau cepat mati mungkin begitu. Ya, tapi itu tidak ada gunanya ketika kita membenci orang. Ya, nggak ada faedahnya. Ketika kita marah sama orang, setelah itu apa sih gunanya? Nggak ada gunanya. Kalau dalam dunia bisnis, ya itu hanya menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan energi.
ya, nggak ada gunanya. Jadi lakukanlah hal yang berguna. Begitu juga dengan ibadah kita. Kita mau kan ibadah kita diterima oleh Bapa Yahweh? Ya, oleh karena itu sebelum kita menghadap Bapa Yahweh, kan tadi kan firman Tuhan katakan, apabila kau teringat, tinggalkan dulu persembahanmu, ampuni dulu saudaramu itu. Ya, karena kita mau supaya persembahan kita diterima, supaya doa kita diterima, pujian kita diterima, penyembahan kita diterima, kesaksian kita diterima, semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Bapa Yahweh. Supaya apa? Jangan sia-sia kita ibadah. Kita kan nggak mau kan menghambur-hamburkan energi, membuang-buang energi yang tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu mengampuni. Sungguh-sungguh. Ya, terakhir, ampunilah sesamamu supaya apa? Kita juga diampuni. Ya, ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Tapi apabila kita tidak mau mengampuni, dalam ayat 34, dan dengan marah tuannya itu menyerahkan dia kepada para algojo. Ya, kalau kita tidak mau mengampuni, padahal dosa kita sudah diampuni oleh Bapa Yahweh, tetapi kita tidak mau mengampuni saudara kita, semuanya kita akan diserahkan kepada para algojo. Ya, kita akan justru hal itu akan menjadi berbalik kepada kita. Sebaliknya, orang yang berhutang 100 dinar tadi diampuni, tetapi sebaliknya kita yang sudah diampuni malah kita akan diserahkan kepada para algojo. Nggak enak, ya. Udah cepat sakit, cepat stres, ujung-ujungnya diserahkan kepada algojo, sakit, masuk rumah sakit, keluar biaya, apalagi habis duit, mati. Gak ada gunanya saudara. Kita membenci orang gak ada gunanya. Lakukanlah hal yang berguna, apalagi menjelang kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Amin saudara. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal.